Itu. Cuman karena memang tahun ini aku ngerasanya spesial banget karena Universitas Jember ini benar-benar mendukung program seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun sore maupun malam bagi pendengar podcast di YouTube HMS Pendidikan IPA SE yang berbahagia. Semoga tetap sehat-sehat aja ya untuk teman-teman yang mendengarkan. Kembali lagi dengan saya Mahardika Nugrani, yang mana episode kemarin kita telah membahas program kementerian yang lagi marak-maraknya, yaitu Kampus Mengajar. Dan untuk episode kali ini, kita akan membahas program kementerian yang lain. Dan alhamdulillahnya, kita dari pendidikan IPA sudah lolos hingga tahap pendanaan. Tanpa basa-basi lagi, kita akan ditemani oleh pembicara yang sangat luar biasa yang telah menemani kita, yaitu Mbak Putri. Jadi silahkan menyapa dan memperkenalkan diri terlebih dahulu ke teman-teman pendengar podcast. Silahkan. Oke, Assalamualaikum semuanya. Semoga kabarnya sehat semua ya. Waalaikumsalam. Oke, Amin. iya. Oke, jadi sebelumnya kenalin dulu, aku Putri, selaku Ketua HMP ASE periode 2022, yang hari ini dengan sangat senang diundang oleh teman-teman buat mengisi podcast saya yang semoga bisa bermanfaat nih infonya buat teman-teman. Salam kenal. Iya, salam kenal juga Mbak Putri. Nah, kira-kira mungkin juga teman-teman sudah kenal nih sama yang namanya Putri Agustin. Pasti juga sangat familiar ya. Aduh, enggak juga sih. Setiap acara selalu muncul gitu. Oke, oke. Kita kembali ke topik. Jadi, program apa sih yang akan kita bahas kali ini, Mbak Putri? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat atau secara umum, bisa disampaikan. Oke, jadi program mungkin tadi sempat disinggung sedikit ya. Jadi program yang alhamdulillah tahun ini HMP kita bisa lolos pendanaan itu adalah PPK Ormawa. Nah, jadi PPK Ormawa ini merupakan program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau yang lebih kita kenal dengan istilah Ormawa. Yang pastinya melalui sebuah eh, proses pembinaan dari Universitas Jember, ya, universitas kita tercinta, yang kemudian nanti kita di mana kita bareng-bareng buat menyusun sebuah program yang konsepnya itu kurang lebih kayak eh, pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi gitu Mbak Dita. Jadi untuk pemberdayaan masyarakat ini kita di desa mana ini Mbak? Mungkin bisa di-spill sedikit. Oke, jadi for your information, buat event PPK Ormawa tahun ini kita punya desa mitra nih sebagai desa di mana kita merealisasikan program yaitu Desa Kamal yang ada di Arjasa. Mungkin teman-teman bisa tuh kalau misalkan ada di Arjasa mampir sebentar karena kebetulan di situ ada destinasi situs Duplang. Mungkin bisa mampir aja kalau lagi lewat situ. Iya, sekalian lihat-lihat situs gitu ya Mbak ya. Benar sekali. Kalau untuk PPK ini tahapan apa aja sih Mbak Putri yang sudah dilalui hingga akhirnya bisa sampai lolos pendanaan? Untuk tahapannya sih sebenarnya kurang lebih sama Mbak Dita sama program-program serupa yang mulai dari tahap seleksi proposal, terus ada presentasinya juga itu. Cuman karena memang tahun ini aku ngerasanya spesial banget karena Universitas Jember ini benar-benar mendukung program seperti ini. Jadi dari awal itu kita sudah difasilitasi untuk ada seleksi internal. Jadi nantinya subproposal dari semua tim atau semua ormawa itu akan ditampung untuk diseleksi di Universitas Jember terlebih dahulu. Kemudian baru yang terbaik yang sekiranya paling sesuai dengan apa yang diminta oleh penyelenggara itu baru dikirim ke penyelenggara gitu. Jadi benar-benar yang terbaik dari yang terbaik gitulah istilahnya. Baru setelah dinyatakan lolos seleksi internal, itu kan dihimpun jadi satu oleh Universitas Jember menjadi satu proposal yang utuh, baru dikirim. Kemudian dari subproposal itu beberapa yang dinyatakan lolos masuk ke tahap presentasi. Nah, di tahap presentasi inilah setiap tim mempersiapkan PPT dan juga presentasi, kemudian ada sesi tanya jawab juga tentunya terkait dengan program yang kita ajukan.
Baru setelah proses itu selesai penilaiannya, baru bisa dinyatakan lolos atau enggak pendanaannya gitu. Oke, oke. Jadi setelah mendengar penjelasannya dari Mbak Putri, bisa disimpulkan ya bahwa mahasiswa itu sebenarnya nggak perlu risau gitu loh, semisal mau ikut program-program karena benar-benar disupport gitu loh ya sama UNED. Iya, benar sekali. Mungkin dari program yang telah dilalui ini, benefit dalam sudut pandang akademik itu apa sih yang nantinya didapatkan gitu Mbak Putri? Oke, jadi karena program PPK Ormawa ini kan diselenggarakan sama Kemendikbud ya, Kemendikbud Ristek. Jadi otomatis dia masuk program Kampus Merdeka tuh. Jadi sama halnya kayak program-program Kampus Merdeka lainnya, kayak misalkan kita ambil contoh kampus mengajar, itu kan kita ada benefit dari segi akademiknya itu bisa konversi SKS kan, 20 SKS. Nah sama, dari segi akademik, ketika kita mengikuti PPK Ormawa, kita juga punya hak untuk mengkonversi SKS kita, maksimal 10 SKS. Tapi bedanya kalau misalkan untuk kampus mengajar dan sejenisnya itu kan bersifat wajib ya Mbak Dita. Misal Iya, betul. 20 SKS, ya itu jadi 20 itu yang harus dikonversi. Kalau di PPK Ormawa ini sifatnya tidak wajib. Jadi semisal mahasiswa yang bersangkutan itu mau konversi SKS-nya sebanyak 10 paling banyak itu boleh. Kurang dari 10 juga boleh. Atau nggak dikonversi sama sekali juga nggak apa-apa. Lalu kalau misalkan nggak dikonversi sama sekali, apa benefitnya? Tetap ada benefitnya karena dengan kita lolos pendanaan, otomatis nanti sertifikat yang kita dapat itu bisa kita lampirkan di SKPI. Kayak gitu, Mbak Dita. Ih, keren, keren. Jadi teman-teman mahasiswa nih benar-benar nggak usah kayak ngerasa apa sih, kenapa sih kok ikut program nanti juga nggak dapat apa-apa, cuma dapat capeknya aja. Tapi itu cuma mitos ya berarti. Iya, benar. Sebenarnya banyak banget manfaatnya. Itu cuman beberapa aja tuh yang aku spill. Masih ada banyak lagi sebenarnya. Betul, masih banyak program-program yang nantinya bisa dicoba gitu ya, dicoba oleh mahasiswa. Jadi juga nggak perlu takut untuk aktif berorganisasi ataupun mencoba untuk ikut lomba-lomba gitu ya, Mbak Putri. Benar sekali. Soalnya kalau cuman cari pengalamannya di dalam kelas ketika kuliah, pasti kurang banget kan Mbak Dita. Karena kan kita lingkup pertemanannya atau jejaring sosialnya kan cuma di sekitar kelas ya. Jadi biar lebih banyak pengalamannya, lebih baik kalau kita juga ikut kegiatan di luar kelas, kayak gitu. Betul, betul. Apalagi kalau misal langsung bisa terjun ke masyarakat gitu ya, Mbak Putri. Benar sekali. Itu lebih baik lagi tuh kalau kayak gitu. Oke nih, ini agak berbeda ini sepertinya pertanyaannya. Tim PPK ini kan beranggotakan dari beda prodi dan juga ada yang beda angkatan. Ada angkatan 2019 dan 2020. Dan beda prodinya itu ada dari pendidikan IPA dan ada pendidikan ekonomi. Itu gimana sih caranya Mbak Putri sebagai ketua timnya WPK Ormawa untuk mengatur dan mengelola agar timnya itu bisa berjalan sesuai kehendaknya Mbak Putri gitu, biar bisa berjalan lancar dan baik gitu. Mungkin lebih ke kayak gaya kepemimpinannya kali ya. Jadi sebenarnya nggak ada cara khusus atau tips khusus, cuman menyangkut hal-hal kayak gini, aku tuh punya prinsip bahwasanya aku nggak boleh egois gitu. Jadi karena kan apalagi kita yang dipimpin sama-sama remaja yang menuju dewasa nih, pasti sama-sama udah punya pendirian sendiri-sendiri, udah punya cara berpikir sendiri, udah egonya udah punya ego yang gede gitu kan ya. Jadi nggak mungkin kita memaksakan apa yang kita inginkan gitu. Jadi prinsipnya adalah aku harus seterbuka mungkin dengan kritik, saran, masukan, aspirasi dari teman-teman gitu. Jadi semisal, karena kan juga istilahnya gini ya, apa yang menurut kita baik, belum tentu menurut orang lain itu juga baik. Betul, Terus betul. juga, terus juga kan, eh semisal mau memutuskan sesuatu, kan kita nggak tahu tuh kondisi setiap anak seperti apa, setiap anggota seperti apa. Jadi sebisa mungkin aku selalu tanyain, kalau memutuskan sesuatu, menurut mereka gimana nih? Mungkin ada jalan tengah yang lebih baik gitu, biar sama-sama enaknya. Jadi sebisa mungkin nggak memojokkan satu pihak aja. Gitu sih kalau dari aku.
Keren sih. Suatu prinsip yang dipegang oleh ketua HMB kita. Jadi kayak tidak perlu memaksakan karakter orang harus ikut ikut opsi yang ini, opsi yang A, opsi yang B gitu. Jadi tetap terbuka untuk saran dan kritik dari orang lain gitu ya. Iya, benar. Oke nih, ini ngomongin organisasi. Mbak Putri kan juga sebagai ketua HMP, juga sebagai mahasiswa yang aktif kan. Jadi mungkin ada tips and trick cara membagi waktu kuliah dan organisasi agar tetap berjalan lancar secara beriringan itu bagaimana? Mungkin bisa di-share ke teman-teman pendengar podcast kali ini. Oke, jadi sebenarnya kalau tips and triknya itu nggak ada Mbak Dita, karena aku sendiri juga masih belajar banget nih, gimana sih buat manajemen waktu yang baik gitu. Karena juga ada kalanya pasti kita kewalahan kan, jadi masih belajar sebenarnya. Cuman selama ini aku prinsipnya adalah ketika aku dapat banyak tanggung jawab atau banyak apa ya istilahnya, punya banyak tugas, itu aku lihat dulu mana sih yang sekiranya nggak bisa untuk dikesampingkan atau nggak bisa dikerjain nanti-nanti harus saat itu juga. Nah ya itu yang aku kerjain dulu gitu. Jadi kayak deadline-nya yang paling cepat yang mana, nah itu yang dikerjain dulu. Terus juga apa ya, biar nggak ngerasa capeknya atau nggak ngerasa kewalahannya sih aku cuman ngejalaninnya enjoy aja karena aku mikirnya yang capek kan nggak cuman aku, kayak teman-teman yang lain pasti juga ngalamin hal yang sama kan. Ya udah gitu, kayak gak apa-apa selagi kita ngerasainnya bareng-bareng nggak masalah. Toh nanti ada juga beberapa dari tanggungan itu yang bisa dikerjain bareng-bareng. Jadi nggak perlu diambil pusing selama memang keputusan kamu untuk sibuk atau beraktivitas itu ya memang karena kamu putuskan sendiri nggak masalah gitu. Yang penting dari awal sebelum memutuskan untuk ikut organisasi atau ikut aktif kegiatan itu harus diyakinkan diri sendiri apakah aku nanti bisa menjalaninya dengan ikhlas, apakah aku bisa meluangkan waktu atau bisa dari segi kesehatannya bisa apa ya istilahnya nggak masalah dengan Pulih gitu ya. kesibukan seperti itu. Jadi harus yakin dari awal dulu. Kalau udah yakin, insya Allah nanti ngejalaninya juga ikhlas kok. Maksudnya enjoy aja, nggak jadi tekanan gitu. Oke, oke. Berarti setiap orang itu tetap juga manusia biasa ya. Pasti juga tetap ada lelahnya. Tapi gimana kita mengontrol kayak apa yang diprioritaskan terlebih dahulu, mana yang nggak boleh ditunda-tunda, dan gimana caranya kita enjoy gitu ya, Mbak Putri. Iya, benar sekali. Oke, oke. Mungkin yang terakhir ada hal-hal pesan kesan yang ingin disampaikan ke teman-teman pendengar Bekasi yang telah mendengarkan sampai menit terakhir-terakhir ini, Mbak Putri. Oke, mungkin pesannya buat teman-teman jangan ragu untuk jadi mahasiswa yang aktif di kampus, jangan ragu untuk ikut organisasi karena justru pengalaman-pengalaman yang nggak bisa kita dapatkan di kelas itu banyak banget kita dapatin di organisasi atau kegiatan lainnya gitu. Karena dari aku pribadi pun merasa justru yang uh, benefit yang paling bisa nyata banget aku rasain ya ketika aku ikut aktif ikut kegiatan, ikut organisasi yang langsung nyata pada saat itu juga aku rasain benefitnya adalah ketika aku sesibuk ini gitu. Jadi teman-teman nggak perlu takut, apalagi sekarang banyak banget program-program dari pemerintah yang benefitnya banyak banget. Jangan takut untuk ikut, join aja, coba-coba semua nggak apa-apa. Insya Allah nanti benefitnya bakalan bermanfaat banget buat kita ke depannya. Semangat! Baik, sekian. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan podcast episode 7 kali ini bersama Mbak Putri Agustin yang telah membahas PPK Ormawa. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat dan intinya kita tidak boleh ragu untuk mencoba daripada tidak sama sekali. Karena kita sudah sampai di ujung pertanyaan dan Mbak Putri juga sudah menyampaikan pesan dan kesan yang akan disampaikan pada pendengar podcast, mau tidak mau kita harus mengakhiri sesi episode kali ini. Mengingatkan juga buat teman-teman bahwa nantinya episode podcast ini akan diupload setiap hari Selasa di minggu keempat setiap bulannya. Jadi nanti akan bertemu dengan saya maupun dengan Dek Gloria.
Baik, apabila ada kesalahan secara sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sampai jumpa di lain waktu.